harus belajar dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi, jangan didekati. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah, jangan kemudian didewakan. Keturunan Nabi, ini keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad, kalau jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, baru kita jadikan panutan. Baru kita jadikan panutan. Kalau keturunannya Nabi Muhammad SAW tidak jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, ya tidak ada bedanya. Keturunan anaknya Nabi Nuh tidak sejalan dengan Nabi Nuh, kita ikuti dia, tenggelam kita, naik gunung bareng dia, tenggelam kita bersama orang-orang yang tenggelam. Itu anaknya Nabi, bukan keturunannya lagi ya. Anaknya Nabi, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kena azab dia. Pamannya Nabi Muhammad di neraka dia, Abu Lahab. Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh ini. Pamannya sezaman dengan dia, pamannya Nabi Muhammad. Lah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi, tidak ada salahnya, nanti dulu. Kalau salah ya harus salah, kalau benar harus benar. Nabi Muhammad sendiri, Sayyidah Fatimah anaknya sendiri, kalau Fatimah mencuri, aku akan hukum, aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Kalau Fatimah ini anaknya yang paling dicintai, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya Fatimah. Tapi tidak mungkin Fatimah itu mencuri. Itu permisalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia salah, salah. Kalau benar, benar. Kalau benar, harus kita dukung. Kalau salah, ya jangan didukung. Kalau salah, kamu didukung, tenggelam kamu sama dia. Orang Yahudi sendiri sudah mengakui bahwa Bani Alami Habib ini adalah keturunan Yahudi. Wallahi saya bersumpah kalau saya bohong saya ditutup 7 turunan. Silakan dibuka jmisdna.net, di mana Asegaf dan Jamalulel itu telah diisbat menjadi keturunan bagian dari Yahudi internasional. Ketika membuka open posting Family Tree DNA, My Heritage DNA, dan ISOGG, Asosiasi Ilmuwan Genetika Internasional, itu diketahui bahwa mereka haplogrupnya G, sama sekali bukan orang Arab, tapi keturunan lurus dari Kaukasia, Asia Tengah. Bahkan ada kode PF3296 punyanya Yahudi Ashkenazi yang mengisbat bukan siapa-siapa, tapi orang Yahudi sendiri sudah mengakui bahwa Bani Alami Habib ini adalah keturunan Yahudi. Wallahi saya bersumpah kalau saya bohong saya ditutup 7 turunan. Silakan dibuka jmisdna.net, di mana Asegaf dan Jamalulel itu telah diisbat menjadi keturunan bagian dari Yahudi internasional. Ada kodenya P303. Ini sama dengan Yahudi Sephardi dari Sisilia, Italia yang hijrah ke Amerika, yaitu Al Capone, yang menjadi pemimpin mafia gerombolan penjahat internasional pertama di Amerika. PF3296 ini ada pada keluarga Gunzburg, Yahudi Ashkenazi Eropa Timur, ada di ada di keluarga Merkel, Yahudi Ashkenazi Jerman, ada di Guggenheim, Goldstein, dan lain-lain. Terus mau ngomong apa? Maling nasab lebih mudah dibuktikan, Pak, daripada maling jemuran, Bu, di zaman sekarang. Wali Songo tidak pernah membahas nasab, tidak pernah mengunggulkan nasab. Kesultanan juga tidak pernah membahas nasab. Bahwa sinun kita, sultan kita, baik Ngayogyakarta, Hadiningrat, baik Surakarta, baik Pajang, Demak, ternyata masih Sayyid, jarang yang tahu. Nasabnya juga jarang yang tahu. Tetapi karena membangunkan macan tidur, akhirnya mau nggak mau kita
ya harus membela harga diri kita, ini fardu ain. Kalau makam leluhur kita dikencingi orang, masa kita diam saja? Alangkah anehnya makam leluhur kita dikencingi orang, ya kan, dilempar tai orang, kemudian kita malah mendukung membela mereka. Akal waras mana yang seperti ini? Akhirnya Wali Songo, keluarga Wali Songo akhirnya mendirikan Nakoba Ansab Aulia Tis'ah, mulai membuka lagi manuskripnya, mulai membuka lagi buku-buku kitab nasabnya, kemudian setelah ada nyambung, kemudian melakukan isbat internasional. Sunan Giri sudah dapat isbat dari Maroko, dari Yordan, dari beberapa negara Nakoba seluruh dunia, ya kan. Kemudian Sunan Gunung Jati juga sudah isbat. Itu sahabat saya Ingkang Sunuwun itu Bagus Nur Fadil Al-Bantani Al-Husaini, nah, karena sudah keluar isbatnya. Itu Sunan Gunung Jati isbatnya keluar. Bukan hanya itu, keluarga Wali Songo karena takut dosa tes DNA, Pak. Dan ini tidak murah. Tes DNA-nya di lab Amerika, namanya Family Tree DNA. Sampai seperti itu karena takut dosa. Dan ada mutasi-mutasi Ahlul Bait Nabi di dalam darahnya keluarga Wali Songo, walaupun masih dikaji apakah Wali Songo keturunan garis laki-laki ataukah tidak keturunan lurus laki-laki. Nah sekarang yang satu kitab nasab ada, isbat internasional nyambung keluar isbatnya, penetapan nasabnya dari syahadah nasab dari Nakoba Internasional, tes DNA berani, ya kan, dan insya Allah akan dikembangkan dengan negara hadir melalui Badan Riset Inovasi Nasional, ya kan. Yang satunya kitab nasabnya terputus 550 tahun. Isbat internasional tidak ada satupun Nakoba yang memberikan isbat kepada Bani Alawi Habib ini. Dan tes DNA gagal total. Sudah kita minta kalau ada yang mau berani maju kita biayai. Ternyata juga tidak ada yang berani maju untuk tes DNA. Sekarang menurut panjenengan, akal sehat kita mengatakan mana yang asli, mana yang palsu? Kira-kira Wali Songo apa Habib yang asli? Wali Songo. Nah sudah. Kalau jenengan punya emas itu asli, jenengan takut nggak untuk diuji kadarnya? Tidak takut. Nah harusnya kan gitu. Kalau orang ngaku emas saya asli, mana suratnya? Suratnya nggak ada. Ada tapi kami stempel sendiri di Jakarta, ya kan? Nah, cucu Nabi kok stempel Jakarta, cucu Nabi stempel di negara asal. Aku Yaman, stempel di Yaman. Aku keturunan dari Irak, stempel di Irak. Nggak bisa stempel sendiri di Jakarta. Kalau gitu orang Jawa, Papua, Flores, ya kan, bisa buat Nakoba sendiri. Kamu cucu Nabi, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi telah dijelaskan tadi bahwa sebuah kemuliaan itu didapatkan dengan keilmuan, dengan ilmu. Bukan masalahnya itu siapa keturunan kita ataupun apa. Karena apa? Karena agama ini diwariskan itu untuk orang yang berilmu. Kenapa? Karena ada hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama adalah pewaris para nabi. Sedangkan ulama yang dimaksud sana adalah orang yang mengerti tentang paham agama. Itu yang pertama. Jadi yang dijelaskan oleh yang pertama video tadi oleh Habib itu bahwa beliau menjelaskan walaupun Habib, walaupun siapa itu keturunan Rasulullah atau siapapun, kalau dia tidak sesuai akhlaknya dengan Rasulullah ya jangan diikuti, jangan belajar padanya. Kenapa? Karena ulama itu merupakan serpihan atau bentuk representasi daripada akhlaknya Nabi sebagian kecil gitu. Karena sulit sekali kita mencontohkan 100% untuk mengikuti tentang kemuliaan daripada akhlaknya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji Nabi Muhammad itu bukan karena tentang pemahaman agamanya, bukan. Namun tentang budi pekertinya. Itu yang dijelaskan tadi oleh Habib yang pertama oleh beliau. Kemudian yang kedua, video dari Gus Fakih itu menjelaskan bahwa keturunan yang masih diperdebatkan sampai sekarang, yaitu tentang keturunan atau tentang sebutan keturunan Rasulullah ini. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah disebut dengan kata sayyid
atau disebut dengan kata Habib. Jadi ini masih dipermasalahkan tentang penyebutan daripada keturunan Rasulullah ini di dalam tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dan ini silakan dibantah karena apa? Karena ini merupakan penelitian ilmiah yang bisa dibantah. Jangan hanya bisa mengkuar-kuar namun di media sosial saja. Silakan datangi Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, silakan. Kita buat ini menjadi hal-hal yang beredukasi kepada kita semua. Karena jangan sampai kita ini terus diperbudak dengan oknum para habib. Saya menyebutkan oknum para habib. Jangan sampai mau diperbudak lagi dengan hadis-hadis yang mereka buat. Dan sudah jelas tadi kata Gus Pakih itu masih diperdebatkan. Itu katanya bahwa setelah ada habib yang melakukan tes DNA ternyata itu dia menyambung sampai keturunan Yahudi. Itu kata mereka. Nah, itu kata sebagian habib yang sudah melakukan tes DNA. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.